Keluaran 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita membaca bersama Bapak Ibu 3 ayat ini. Keluaran 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita baca 1, 2, 3. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Tetapi Musa mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 ayat yang begitu sangat indah. 3 ayat yang kemudian memberikan kita satu pemahaman bagaimana respon anak-anak Tuhan ketika firman Tuhan atau 10 perintah itu sudah diberikan. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-18, minggu lalu kita sama-sama merenungkan bagaimana respon bangsa Israel terhadap hukum Allah. Bagaimana respon mereka terhadap kehadiran Allah dengan adanya fenomena alam yang begitu mencekam, begitu mengerikan dalam tanda kutip, begitu membuat mereka kemudian takjub dan takut kepada Tuhan. Ada respon sikap takut kepada Tuhan, ada respon sikap menghormati Tuhan. Saudara, kita sudah merenungkan bagaimana respon kita sebetulnya ketika kita menikmati kehadiran Tuhan, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berespon? Seharusnya sikap hormat, takut kepada Tuhan itu boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita. Tetapi tidak saja takut yang kemudian ada di dalam respon mereka saat itu, tetapi kemudian ayat 19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara perhatikan ayat 19. Di situ 2 kali muncul kata berbicara. Muncul 2 kali kata perintah berbicara. Apa yang dimaksudkan oleh narator atau Musa di dalam ayat yang ke-19 ini? Sekarang tidak saja mereka takut, tapi mereka minta mediator. Mereka minta agar mereka bicara saja dengan Musa, tidak dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka takut kalau kita berbicara dengan Tuhan nanti kita mati. Ada satu kesadaran kudus, ada satu tindakan kemudian melalui satu penyampaian kepada Musa agar mereka berbicara kepada Musa saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berkata kepada Musa, "Bicaralah dengan kami dan jangan biarkan Allah berbicara dengan kami agar kami tidak mati." Saudara-saudara sekalian, saat itu bangsa Israel sedang menganggap Musa sebagai mediator mereka. Mereka berbicara kepada Musa, nanti Musa berbicara kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa nanti berbicara kepada mereka atau bangsa Israel. Itu yang mereka kemudian harapkan ketika mereka berjumpa dengan kehadiran Tuhan di Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam kata perintah berbicara itu ada 2 kali dengan tegas, ya, dengan menambahkan kata ganti orang, ya, seperti janji bahwa mereka itu akan mendengar dengan penuh perhatian apa yang akan dikatakan Musa. Itu satu hal yang disampaikan kepada Musa. Kami akan mendengarkan dengan serius kok Musa. Katakan saja Musa. Jangan Tuhan langsung Musa. Nanti kami mati. Kira-kira itu yang ada dalam pemahaman mereka saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa mendeskripsikan bagian ini dengan lebih lengkap lagi sebetulnya kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 5, Saudara. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-25, Musa mendeskripsikan akan percakapan ini lebih jelas lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-5. Ulangan 5 ayat 25 sampai 28. Ulangan pasal 5 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan. "Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan.
Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau, dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah aku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Bapak Ibu, Musa mendeskripsikan ini lebih jelas lagi, dan kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-5 tadi. Apa yang dimaksudkan ayat ini? Saudara, seorang teolog bernama John MacArthur mengatakan di dalam ayat ini, dia berpendapat bahwa seruan mereka itu adalah karena mereka itu sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Orang-orang Israel itu merasa seperti ada jurang antara mereka itu dengan Tuhan. Karena mereka berdosa, Tuhan itu begitu kudus, mereka tidak layak untuk hadir di depan hadirat Allah di sana. Di satu sisi tentu saja mereka benar, tetapi itu benar bahkan untuk Musa yang juga seorang berdosa. Musa pun juga sama sebetulnya, dia pun juga seharusnya melihat itu. Dan karena itu Musa pun juga menyadari hal ini. Musa pun juga di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 21, saudara lihat di sana, Musa pun mengatakan, aku pun juga takut dan gentar sebetulnya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita bisa renungkan di dalam ayat yang ke-19 ini? Menarik untuk kita renungkan lebih jauh, karena seorang tokoh devotional itu bernama Oswald Chambers. Dia kemudian membawa perenungan kita melalui ayat ini dengan begitu indah. Dia mengatakan di dalam satu tulisannya, dia mengatakan, haruskah aku mendengarkan? Bapak Ibu, apa yang dikatakan Oswald Chambers dalam bagian ini? Dia mengatakan, Tuhan telah memberi kita perintahnya. Itu dia. Tapi kita tidak memperhatikannya. Bukan karena ketidaktaatan yang disengaja, tetapi karena kita tidak menghormati dia. Kita menunjukkan betapa kecilnya kita mencintai Tuhan dengan lebih memilih untuk mendengarkan hambanya daripada langsung mendengarkan Tuhan. Kita suka mendengarkan kesaksian pribadi, tetapi kita tidak ingin Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Saudara, perkataan Oswald Chambers ini kemudian saya ajak saudara untuk merenungkan poin pertama. Di dalam seruan, di dalam perkataan ini kita coba lihat, mengapakah kita begitu takut kalau Tuhan berbicara kepada kita? Mengapa bangsa Israel takut kalau Tuhan langsung berbicara kepada mereka? Mengapa kita juga ada respon takut kalau Tuhan berbicara kepada kita langsung? Karena kita tahu bahwa jika Tuhan berbicara, hal itu harus kita lakukan. Atau sebenarnya kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak sebenarnya mau taat kepada Dia. Tapi kalau melalui hamba Tuhan, jika mendengarkan suara hamba Tuhan yang berbicara, yang kita dengar, kita mungkin merasa itu penting. Kita mungkin merasa ya itu hanya ide-ide saja. Meskipun saya tidak menyangkal bahwa memang itu kebenaran. Ada alasan untuk coba kita lari dari panggilan ketaatan. Maka kita lebih memilih, lebih mendengarkan hamba Tuhan berbicara daripada Tuhan langsung berbicara. Bapak Ibu, menarik untuk kita renungkan poin ini. Di dalam perenungan saya secara pribadi ini menggelisahkan hati sebetulnya. Ini membuat kita semakin merenungkan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu hanya mau mendengarkan Musa, tapi Tuhan tidak. Ironis bukan? Ironis sekali. Maka poin pertama yang saya ingin ajak saudara untuk merenungkan adalah, berapa banyak orang Kristen hari ini hanya mau mendengarkan perkataan hamba Tuhannya saja, namun tidak mau mendengarkan Tuhan secara langsung melalui firman-Nya secara langsung, melalui kehidupan saat teduhnya, melalui kehidupan perenungannya secara pribadi dengan firman dan doa. Tapi dia hanya mau datang 1 minggu sekali ke gereja untuk mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan. Setelah itu 1 minggu kemudian tidak ada lagi relasi intim dengan Tuhan. Hanya mau ketika datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu ya sudah. Tidak ada lagi kemudian perenungan selanjutnya dengan Tuhan di dalam relasi intimnya dengan Tuhan. Kenapa saudara? Nah, ini yang kita mencoba renungkan.
Tidak sedikit hari ini orang Kristen telah kehilangan seni belajar firman Tuhan. Bagi dia hari Minggu sudah cukup dengan khotbah di hari Minggu. Namun tidak ada lagi hasrat untuk datang kepada Tuhan secara pribadi dalam firman dan doa. Alasan sibuk bekerja, alasan dengan berbagai macam hal-hal yang membuat mereka kemudian, toh juga hari Minggu saya dengar firman dari pendeta, hamba Tuhan, penginjil, sudah cukup. Bapak Ibu saudara sekalian, namun disinilah kita melihat bagaimana kemudian tidak sedikit orang Kristen telah mengabaikan relasinya secara pribadi dengan Tuhan. Toh juga hari Minggu bisa dengar hamba Tuhan berbicara kok. Ya, di satu sisi memang itu baik. Itu memang tidak salah. Tentu mendengarkan khotbah Minggu dari hamba Tuhan di atas mimbar baik. Namun tidak cukup berhenti di situ saja Bapak Ibu saudara sekalian. Kita perlu berdekat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita perlu belajar lagi isi hatinya, mendengarkan Dia, berbicara melalui firman-Nya. Bahkan hari ini tidak sedikit orang Kristen itu mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan telinganya doang. Tidak mau mencari khotbah atau tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah yang menegur dosanya. Oh, jangan. Tidak sedikit, apalagi di zaman-zaman online seperti ini, saudara. Orang Kristen bebas menentukan di mana dia mau dengar firman. Orang Kristen bebas menentukan yang mana khotbah yang saya mau dengar. Tidak sedikit apa yang seperti dikatakan Timotius mengatakan, orang akan mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan telinganya. Yang tidak menegur dosa. Yang terus menyuburkan hawa nafsunya dengan teologi-teologi yang menyuburkan hawa nafsu. Kenapa? Itu yang dicari. Kita sudah capek kerja dari Senin sampai Sabtu. Jangan lagi mencari khotbah yang menegur dosa, yang mengajak berpikir. Aduh, capek, stres. Kita mau cari khotbah-khotbah yang menyenangkan kita dan mengangkat kita. Supaya kita lega lagi untuk bekerja 1 minggu, cari uang dan sebagainya. Tidak sedikit orang Kristen mengalami hal seperti itu. Dan itulah respon kita sebagai manusia berdosa. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, bahwa ada kecenderungan manusia berdosa untuk tidak menghargai lagi relasinya dengan Tuhan. Untuk lebih hanya menekankan kepada khotbah-khotbah atau 1 minggu sekali. Karena saya sibuk bekerja dan sebagainya. Saudara, tentu bekerja itu baik. Kita harus bekerja. Karena itu juga adalah panggilan kita. Namun Tuhan mau kita lebih menekankan relasi intim dengan dirinya melalui firman dan doa. Mengapa kemudian mereka itu tidak mau Tuhan langsung berbicara tapi lewat Musa? Ya, beberapa penafsir mengatakan dan termasuk Oswald Chambers mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka itu hanya mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Ya, bisa dikatakan iya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Mereka gagal lagi, dan memang akhirnya mereka gagal dan gagal lagi melaksanakan itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bagian pertama bahwa mari kita kembali membangun kehidupan intim dengan Tuhan. Mari kita kembali membangun sebagai orang reform, memiliki satu seni belajar firman Tuhan lagi. Membangkitkan gairah belajar firman Tuhan lagi. Membangkitkan kehidupan doa yang semakin intim dan punya banyak waktu lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita terlalu banyak alasan-alasan pembenaran. Yang bisa mengatakan ini secara logis, secara ini, secara itu dan sebagainya. Katanya memang itu logis. Tetapi kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. Kita tidak bisa membohongi hati kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya mungkin bisa membohongi istri, suami, anak-anak, ataupun mungkin jemaat, ataupun orang lain, bahwa saudara dan saya sedang membangun sebuah kehidupan saleh. Tapi saudara dan saya tidak bisa membohongi bahwa sebetulnya saudara dan saya pelan-pelan lari daripada Tuhan. Tidak mau ada lagi kegairahan langsung bertemu dengan Tuhan, tapi ya melalui perantara, ya cukuplah dengan khotbah dan sebagainya. Saudara, kita mau diingatkan di pasal ayat 19, pasal 20 ayat 19 ini. Bagaimana kehidupan bangsa Israel pun juga bagian ini menghidupi bagian yang seharusnya juga kita pelajari dan kita waspadai hari ini. Saudara,
di satu sisi memang ini sikap benar. Artinya ada sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ya, kita seperti ya di bagian poin-poin bahwa kita memang perlu menghormati Tuhan, tidak boleh bermain-main ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika beribadah dengar firman Tuhan tidak boleh bermain-main. Itu memang benar adanya. Tetapi bukankah Kristus itu yang adalah simbol daripada the new Moses itu, simbol daripada apa yang kemudian dikatakan dia adalah perantara yang tunggal itu, telah membawa kita kembali bisa berelasi dengan Tuhan. Melalui karya penebusannya dia membawa kita kembali berdamai dan berelasi dengan Allah Bapa. Mengapa kita tidak menghargai ini? Mengapa kita masih membuang-buang waktu untuk berdekat dengan Tuhan? Bukankah Kristus sudah memberikan hidupnya, dirinya, mati di kayu salib agar kita bisa datang kembali kepada Bapa, memanggil dia sebagai Aba ya Bapa, dan kita boleh menikmati relasi kita dengan Bapa. Tapi berapa banyak orang Kristen yang masih tidak menghormati dan menghargai anugerah ini? Mereka pikir hanya cukup satu hari Minggu mendengar khotbah, setelah itu ya sudah. Tidak lagi buka baca Alkitab setiap hari untuk saat teduh, berdoa dan sebagainya. Tidak lagi ada kegairahan untuk berdekat dengan Tuhan. Karena pikirnya hari Minggu saya dengar lagi khotbah kok. Saudara, mari kita bertobat. Mari kita kembali diingatkan Tuhan. Kita boleh datang kepada Bapa karena Kristus. Kita boleh menikmati persekutuan yang intim melalui kuasa Roh Kudus. Dan berapa banyak kita menghargai hal ini. Bapak Ibu, mari kita merebut kembali hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Bukankah kita sudah diberikan anugerah untuk berdekat kepada Tuhan? Dekatlah kepada Tuhan, dekatlah kepada Tuhan. Memang di satu sisi kita betul mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang memang memberikan kita khotbah yang mempertumbuhkan iman kita, bukan menyuburkan hawa nafsu. Kita mencari khotbah-khotbah yang betul-betul menekankan bagaimana pertumbuhan rohani yang baik dan kembali kepada Kristus, kembali kepada Alkitab, bukan menyuburkan tentang kedagingan kita. Tetapi tidak cukup di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup. Kita perlu bertumbuh di dalam keseharian kita dengan firman, dengan doa-doa, relasi intim kita dengan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat Matius pasal 7 ayat 23. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Kata mengenal itu adalah di dalam bahasa Yunani yang dipakai di situ ada relasi yang intim. Mengenal. Seorang suami pasti sangat mengenal istrinya dibanding orang lain. Kenapa? Karena ada relasi yang intim. Demikianlah kita juga, pengenalan kita akan Allah seperti apa. Itu adalah dasar kita, atau bagaimana kita diarahkan Tuhan untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya beralasan dengan begitu banyaknya pekerjaan, kesibukan, tanggung jawab, kita nggak usah ngomong. Kita sedang bertanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Apakah kita kemudian sedang menyembunyikan alasan-alasan pembenaran itu, tetapi sedang berada di balik sebuah ketamakan dan kerakusan akan harta? Lalu kita mengatakan, aku sibuk, aku tidak ada waktu, terlalu banyak tugasku dan sebagainya. Pada sebetulnya kita sedang menyuburkan akan ketamakan kita sebetulnya. Sehingga tidak ada waktu lagi kita dengan jam-jam doa, bekerja terus. Kita tidak ada lagi waktu dengan membaca firman, merenungkan firman karena terlalu banyak tugas-tugas dan sebagainya. Saudara dan saya menjawab Tuhan, bukan menjawab orang-orang di sekitar. Maka pagi ini kita mau diingatkan, mari, poin pertama, mari kita membangun relasi intim kita kembali dengan Tuhan selain mendengarkan khotbah di hari Minggu. Ini yang mereka sedang katakan, lewat Musa saja, tidak usah Tuhan. Ya, karena bagi mereka ya dengan Musa barangkali bisa diikuti, bisa tidak diikuti. Kalau Tuhan nanti kita takut, nanti kita mati. Akhirnya berbagai macam motivasi, berbagai macam alasan-alasan, kemudian ya betul akhirnya mereka gagal dan gagal lagi mentaati Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab dengan jujur itu mau menyatakan isi hati Tuhan agar kita mau belajar. Apa yang menjadi kegagalan-kegagalan di zaman yang lalu,
Itu menjadi pelajaran penting bagi gereja hari ini untuk tidak lagi mengulanginya. Karena itu mari kita terus diingatkan Tuhan. Yuk kita bangun kembali relasi dengan Tuhan secara intim. Relasi yang kemudian dibangun secara mendalam. Pengenalan akan Allah yang dibangun secara semakin mendekat. Mengenal Allah semakin banyak. Mengenal Allah semakin kita melihat bagaimana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membangun relasi itu. Jangan menjual hak istimewa itu dengan tawaran-tawaran dunia hari ini. Dunia postmodern hari ini juga menjanjikan spirit kompetisi, tetapi juga ada satu tantangannya, itu materialisme yang menjerat orang-orang Kristen hari ini, sehingga telah menjual hak kesulungannya dengan materialisme. Apa hak kesulungannya? Hak untuk berdoa, menikmati Tuhan dalam firman dan doa. Tapi seperti Esau telah dijual karena semangkok kacang merah. Mari saudara, kita rebut kembali hak istimewa ini. Waktu kita tidak banyak di dalam dunia ini, tetapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, biarlah itu boleh menjadi sesuatu hal. Kita betul-betul rebut itu dengan sukacita di dalam Kristus. Kita boleh menikmatinya. Yang kedua, masuk dalam ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini ayat yang ke-20 ini, Musa berkata kepada orang-orang Israel itu, jangan takut. Musa dalam bagian ini sedang coba menghadirkan satu suasana agar mereka tidak takut. Ketakutan, kegentaran mereka, ya di dalam bahasa Yunani tarseo itu ya memerintahkan untuk berani, ya. Tarseo itu justru ayo jangan takut tapi berani, untuk berani begitu. Maka kita lihat ada 3 tujuan presentasi Allah dalam maksud diberikannya 10 perintah ini, di dalam 3 tujuan presentasi pribadi Allah. Saudara perhatikan ayat 20, ada 3 muncul makna presentasi Allah di situ untuk mereka bagaimana belajar untuk melihat maksud diberikannya daripada perintah itu. Pertama, dikatakan di situ tujuan pertama untuk, dikatakan ya, saya bacakan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Jangan takut. Dikatakan di situ, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Berarti apa yang dikatakan tujuan pertama adalah tujuan pertama untuk pengujian agar mereka taat kepada Tuhan. Karena Tuhan telah datang untuk mencoba kamu. Nah, di dalam bagian ini kita melihat ada satu konteks di mana ada satu pengujian menunjukkan apa yang seseorang sebenarnya itu dibawa kepada sebuah pengharapan karena adanya kesulitan. Ya, ini maksudnya di dalam bagian ini. Nah, saudara, lihatlah beberapa hal di mana mereka diajar untuk tidak takut. Ada pengujian agar mereka taat kepada Tuhan di sana. Saudara lihat beberapa ayat-ayat sebelumnya. Ya, misalnya dalam Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 4 Tuhan berkata, memberikan alasan Tuhan menguji Israel. Agar aku menguji mereka, apakah mereka akan berjalan dalam perintahku atau tidak. Kita juga lihat misalnya dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Di mana Musa juga mencatat, kamu harus mengingat semua jalan yang telah dipimpin Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, agar Dia merendahkan kamu atau menguji, ya, nazah di situ kamu untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Apakah kamu akan menuruti perintahnya atau tidak. Jadi jelas ini adalah ujian ketaatan buat mereka. Apakah kamu akan menuruti perintahku atau tidak. Semua yang Tuhan katakan akan kami lakukan. Sekarang mereka baru saja mendengar langsung dari Tuhan. Ujian telah dimulai dengan hukum yang jelas bagian ini, saudara. Jadi tujuan pertama diberikannya hukum agar mereka itu diajar untuk taat kepada Tuhan. Lalu saudara perhatikan bagian kata mencobai, kata naza di situ, ya, mencobai. Lalu kita lihat memang di dalam perjanjian lama biasanya itu
adalah satu gagasan untuk menguji atau membuktikan kualitas seseorang atau sesuatu dan melakukannya melalui sebuah kesulitan, ya, kesulitan tetapi dia tetap berani melakukannya. Dengan kata lain saudara, Tuhan sedang menginspirasi mereka untuk taat. Tidak hanya menguji untuk melihat apakah mereka mau melakukan, tetapi betul-betul Tuhan menginspirasi mereka untuk taat melakukannya. Tujuan kedua, kita lihat di situ. Dikatakan untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Jangan takut sebab Allah telah datang untuk dengan maksud untuk mencobai kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Tujuan kedua, supaya takut akan Dia ada padamu. Maka perintah ini tujuan kedua untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Tadi untuk pengujian agar mereka taat, yang kedua agar menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan agar rasa takut akan Tuhan itu tetap bersama mereka. Nah, itu maksudnya, tetap bersama dengan mereka. Sekali lagi untuk memperkenalkan tujuan kedua ini, Tuhan kemudian memperlihatkan mereka bagaimana melalui Musa mengatakan jangan takut, menggeser ketakutan buruk itu menjadi ketakutan yang baik. Ya, jadi ada ketakutan yang buruk menjadi ketakutan yang baik. Tuhan ingin orang-orang Israel itu ya memiliki ketakutan yang sehat, rasa takut yang hormat kepadanya, dan ingin ketakutan itu tetap bersama-sama dengan mereka. Ketakutan mereka kepada Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Itu tujuan kedua. Tujuan ketiga saudara. Saudara lihat lagi di ayat yang di kalimat berikutnya. Dikatakan agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, jadi tiga. Agar kamu jangan berbuat dosa. Tujuan ketiga, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara, tadi kita lihat bagaimana pertama itu agar mereka taat, kedua itu agar takut akan Tuhan ada pada mereka, dan ketiga dikatakan agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, saudara, takut yang saleh itu adalah dasar perilaku yang saleh. Sekali lagi, takut yang saleh itu adalah dasar daripada perilaku yang saleh. Ketika seseorang menghormati Tuhan, dia cenderung akan mentaati Tuhan. Tuhan tahu pencobaan akan datang. Tetapi Tuhan tahu ketakutan kudus akan menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan dosa. Nah ini tujuannya ya. Jadi tujuan ketiga bagaimana mereka agar jangan berbuat dosa. Maka ini adalah keinginan utama Tuhan secara pribadi disampaikan melalui perintah ini kepada mereka. Agar Israel tidak berbuat dosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita melihat dalam bagian ini bagaimana kemudian Musa mengatakan kepada mereka, jangan takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu. Ya, inilah yang kita bisa lihat. Waktu bangsa Israel begitu ketakutan, saudara, ya, Musa itu berkata jangan takut. Coba ya, waktu mereka takut, Musa bilang jangan takut. Israel sedang dicobai oleh Allah. Tidak saja di sini saudara. Saudara mungkin masih ingat kan di peristiwa sebelumnya. Di Mara, di Elim, di Masa, di Meribah. Saudara lihat kalimat Musa begitu menghiburkan mereka. Ada aku, tidak usah takut. Ya seperti itu kira-kira dalam parafrasenya ya. Ada aku, tidak usah takut. Jiwamu pasti selamat. Saudara kalau ingat perkataan ini, saudara ingat siapa? Kita lihat bahwa Musa itu adalah bayang-bayang Kristus di perjanjian baru. Dan itulah yang begitu indah. Kita lihat bahwa Musa sedang menggambarkan bahwa nanti ada the new Moses yang sejati, yang akan memberikan kelegaan kita, keberanian kita, terlepas daripada ketakutan-ketakutan yang ada. Rasul Paulus memberikan gambaran ini di dalam Roma pasal 5 ayat 9. Tuhan Yesus melindungi orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya dan bertobat, sehingga mereka akan terlindung dari murka Allah Bapa. Saudara, lihat di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, menarik untuk kita terus merenungkan apa yang dikatakan Paulus dalam bagian ini. Roma 5 ayat 1 sekali lagi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang membuat hati kita itu tertekan. Kristus memberikan kita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya tidak akan mungkin datang kepada Allah dengan cara kita sendiri. Saudara dan saya memerlukan Kristus untuk melindungi jiwa kita dari murka Allah. Dan Kristus sudah memberikan itu dengan kematiannya di kayu salib, mempersembahkan hidupnya sebagai korban sehingga kita boleh menikmati kembali pendamaian dengan Allah Bapa. Kita terbebas daripada murka Allah Bapa yang menyala-nyala terhadap orang berdosa. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Dan disinilah kita melihat keindahan daripada apa yang dikatakan Musa di dalam bagian ini. Perintah itu diberikan kepada mereka agar mereka tahu siapakah Allah yang telah membebaskan mereka. Dan di dalam perjanjian baru atau dalam kehidupan kita gereja hari ini, disitulah kita melihat bahwa hukum-hukum yang diberikan kepada kita hari ini pun juga kita jalankan, tetapi bukan lagi dijalankan dengan penuh tekanan, tetapi kita jalankan sebagai thanksgiving kita kepada Tuhan. Kita jalankan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Kristus sudah menyelesaikan segala macam hal yang menjadi kuk perhambaan itu, yang kita boleh ada di dalam naungan Kristus dan kita boleh menikmati Dia di dalam kehidupan kita. Ayat 21, ayat yang terakhir saudara. Dikatakan di dalam bagian itu, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tanggapan bangsa Israel dan Musa itu sangat berbeda. Ya, kalau kita lihat dalam bagian ini. Mereka berdiri jauh menjaga jarak, sementara Musa mendekati awan yang tebal. Ya, awan yang tebal tempat Tuhan berada. So perhatikan ayat ini. Musa menganggap ya di dalam bagian ini bagaimana ada satu perbedaan yang terjadi antara sikap mereka bangsa Israel dengan Musa sendiri. Ini kontras yang begitu mencolok saudara, ya. Sementara bangsa itu mundur dari Tuhan, justru Musa mendekat kepada Tuhan. Di sini kita melihat Musa sebagai mediator. Sekali lagi ya, Musa sebagai mediator. Mendekati awan tebal di mana Tuhan itu ada. Bapak Ibu, kata nagash. Nagash itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah satu kata kerja mendekat. Nagash, mendekat begitu ya. Itu menunjukkan tindakan mendekati sesuatu begitu ya. Nagash itu mendekati sesuatu. Nah, kata ini dipakai di situ mendekat, mendekati. Nagash itu mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog bernama John Courage memberikan satu penafsirannya melalui ayat ini. Dia mengatakan dalam keadaan alami kita semua berdiri gemetar di kaki Gunung Sinai. Meskipun kita tidak berada di sana bersama dengan Israel, tetapi kenyataannya adalah bahwa kita masing-masing dikutuk karena hidup dan tidak taat kepada Sang Pencipta. Dan itu seharusnya membuat kita gemetar dan takut akan hidup kita. Namun kita yang memiliki hidup baru di dalam Kristus tidak mendekati Gunung Sinai dan kutukannya itu. Tetapi kita datang ke Gunung Sion dan darah Kristus, Mesias mengganti hutang umatnya dalam hukum dan dia memakukannya di atas kayu salib. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 24. Saudara, menarik untuk merenungkan lebih jauh. Seorang teolog bernama Osgenes itu mengatakan dalam perenungannya ayat ini, dia mengatakan betapa indahnya hidup kehilangan semua rasa takut pada jiwa yang telah dipanggil terpisah sendirian ke dalam kegelapan dan telah menemukan Tuhan di sana. Pagi menyingsing dari wajahnya dan terang seperti apakah yang naik ke atas mereka yang menyentuh tangan kanan Tuhan dalam kegelapan.
dan ditinggikan dan dikuatkan. Musa mendekati kegelapan pekat di mana Tuhan berada. Ini poin yang akan kita sama-sama renungkan, poin ketiga ini. Musa mendekati kegelapan pekat di mana Tuhan berada. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini begitu sangat dalam dan penuh makna yang indah. Tuhan masih menyimpan rahasianya yang tersembunyi dari yang bijak dan bijaksana dalam dirinya. Karena itu jangan takut pada mereka. Puas menerima hal-hal yang tidak dapat Anda pahami, menunggu dengan sabar. Saat ini Dia akan mengungkapkan kepada kita misteri kekayaan kemuliaan. Misteri hanyalah terselubung di dalam wajah Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Yesus Kristus. Maka poin yang ingin saya sama-sama ajak Bapak Ibu merenungkan adalah jangan takut untuk memasuki awan yang menyelimuti hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalamnya. Jangan takut dengan berbagai kesulitan, penderitaan, tantangan hidup yang ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sisi lain bersinar dalam kemuliaannya. Pikirkanlah bagaimana ketika seseorang itu menghadapi pergumulan hidup. Pikirkanlah ketika seseorang itu menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Apa yang mereka rasakan? Mereka akan melihat awan gelap. Awan gelap itu penuh dengan hilangnya pengharapan. Awan gelap itu memperlihatkan kesulitan, penderitaan, kesuraman. Awan gelap, sesuatu yang gelap dan penuh dengan ketakutan. Sesuatu yang menggelapkan langit. Awan yang membentuk bayangan yang dalam dan panjang. Tetapi apa pengharapan, apa penghiburan bagi kita? Dikatakan, tetapi Tuhan datang di awan itu. Itu berarti apa Bapak Ibu saudara sekalian? Itu berarti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada di sana. Seringkali kita itu sulit melihat kehadiran Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita akhirnya stres dengan masalah kita, akhirnya tidak ada lagi sukacita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, penderitaan, ketakutan. Kenapa saudara? Karena kita tidak melihat Tuhan ada di dalamnya. Mengapa kita tidak melihat kehadiran Tuhan? Pertama, karena kita berfokus besar hanya kepada masalah itu. Yang kedua, kita terus berpusat kepada diri dan kita tidak pernah mau melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada pergumulan itu. Kita terus berpusat kepada diri dan terus merasa diri victim, merasa diri korban. Tapi bukankah kita mengarahkan kita dan mengingatkan kita bahwa bingkailah hidupmu itu bukan melalui penderitaan-penderitaan yang ada, bukan dengan bingkai kehidupan yang ada seperti penderitaan dan kesulitan hidup, tapi lihatlah hidupmu itu dibingkai oleh cinta Tuhan. Apakah liturgi hidupmu hari ini, liturgi hidup kita, apakah itu terus bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak pernah berterima kasih, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak. Tapi liturgi hidup kita hari ini dan sepanjang masa adalah sukacita di dalam Tuhan. Nah, karena itu, kenapa orang gampang stres, gampang galau, gampang terus tidak menikmati sukacita? Karena dia sulit melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ayat 21 ini begitu sangat indah untuk menjadi perenungan kita lebih lanjut. Apakah awan kita hari ini? Cobaan yang mengerikan bagimu? Godaan hitam mengancam untuk dilihat? Hilangnya seseorang yang tersayang? Kesedihan karena ditinggal orang-orang yang engkau kasihi? Tetapi lihatlah di dalam kesedihan dan duka cita itu, Tuhan ada di dalamnya. Apa awan kita hari ini? Mungkin penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Apa awan kita hari ini? Mungkin kesusahan, mungkin kesulitan yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, janganlah takut dengan awan yang melayang di atas kita. Awan kematian meskipun berkabut dan dingin itu akan pergi. Kesedihan hidup itu akan pergi, digantikan oleh sukacita di dalam Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita kembali boleh merenungkan bagian ini dengan kembali mengingat. Seperti apa yang Musa lakukan, dia pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah itu ada. Dan di sana kita melihat bagaimana di dalam seluruh pergumulan hidup kita, awan-awan kelam dalam hidup kita, ingatlah bahwa ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana, itu berarti ada pengharapan di sana, ada kekuatan di sana, ada sukacita di sana. Hari ini kita menyembah Tuhan yang sama dengan apa yang mereka sembah di Gunung Sinai. Karena Tuhan itu suci, adanya kita orang berdosa. Kita tidak dapat terhubung dengan Allah. Tetapi bersyukur di dalam Yesus Kristus, kita boleh kembali berdamai dan kembali boleh datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sekarang adalah perantara kita dengan Allah yang kudus dan sempurna itu. Karena Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menjadi jembatan jurang antara Tuhan dan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa Kristus itu telah menyelamatkan kita dari hukum Taurat yang tidak berdaya kita lakukan. Melalui anugerah keselamatannya, hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Melalui kehidupan pertobatan dan perjuangan untuk terus hidup kudus di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menanggung beban kita. Awan-awan gelap itu telah pergi meninggalkan orang-orang percaya. Karena semua itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan telah diselesaikan di atas kayu salib. Ia telah menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga beban itu tidak akan pernah ditanggung oleh umat pilihannya yang sungguh-sungguh takut kepada Dia.